Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Engkau besar dan ajaib, Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar atas setiap kami, untuk karya-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh ajaib, Kau mulia, Tuhan. Kau yang berkuasa atas setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pelayanan pelepasan dalam rumah tangga. Pada renungan hari ini yang berfokus dalam Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan pelayanan pelepasan? Pelayanan pelepasan adalah upaya yang dilakukan oleh orang percaya dengan mengandalkan kuasa Tuhan dan firman-Nya terhadap orang-orang yang masih memiliki ketertarikan dengan kuasa dosa, atau kuasa kegelapan, atau dengan kuasa roh-roh jahat yang menyebabkan seseorang mengalami hambatan dalam mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Apa tujuan pelayanan pelepasan? Untuk memohon pembebasan pertolongan Tuhan dan firman-Nya bagi orang-orang yang masih dihantui atau masih diikat dan atau masih dibelenggu oleh karena kuasa dosa, atau kuasa kegelapan dan atau kuasa roh jahat. Dengan demikian, ia akan terbantu untuk mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami pertumbuhan kehidupan rohani, dan melaksanakan panggilan untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Apa saja yang menyebabkan seseorang membutuhkan pelayanan pelepasan? Yang pertama, karena seseorang pernah melakukan penyembahan terhadap berhala sebelum menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang secara pribadi. Masih terdapat media yang masih tertinggal dalam kehidupannya sebagai sisa-sisa penyembahan berhalanya pada waktu sebelumnya. Lalu yang kedua, karena melanggar perintah Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 14-15. Yang ketiga, tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya dalam 1 Samuel 18 ayat 10. Yang keempat, pernah melakukan perjanjian kesepakatan bersama dengan penguasa kegelapan. Yang kelima, pernah ditumbalkan kepada penguasa kegelapan. Yang keenam, mendapatkan kutukan dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai yang kelima. Beberapa ciri-ciri orang yang membutuhkan pelayanan pelepasan seperti sering memperlihatkan gejala emosi yang tidak stabil, tidak berdaya menghentikan kebiasaan buruk, adanya kecenderungan untuk membenci diri sendiri, pendendam, sukar melaksanakan pengampunan, memiliki nafsu seksual yang tidak wajar, cenderung gelisah, susah tidur tanpa penyebab yang wajar, memiliki dorongan untuk bunuh diri, lebih cenderung menolak untuk membaca firman Tuhan atau Alkitab, lebih cenderung menolak untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan memiliki kecenderungan untuk menghujat Tuhan. Pelayanan pelepasan harus didasarkan pada firman Tuhan. Setelah malaikat memiliki keinginan untuk disembah, ia jatuh menjadi penguasa kegelapan di bumi. Ia membujuk Hawa dan Adam untuk melanggar firman Tuhan. Sejak itu semua manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Roma 3 ayat 23. Diperbudak oleh kuasa dosa, manusia tidak berdaya membebaskan dirinya dari ikatan itu. Manusia akan binasa selamanya karena dosanya. Orang Kristen perlu menyadari bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi untuk melawan penghulu-penghulu di udara, dalam Efesus 6 ayat 12. Yesus datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, membebaskan orang yang tertindas, dan untuk memberitakan rahmat Tuhan telah datang, dalam Lukas 4 ayat 18-19. Tindakan pembebasan yang telah dilakukan Yesus Kristus berlaku bagi setiap orang. Setelah itu, orang Kristen harus mengerjakan keselamatan terus-menerus, meyakini kepastian keselamatan yang telah dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam Roma 5 ayat 9-10. Menjaga kedagingan supaya tunduk pada kasih karunia Tuhan. Dengan menundukkan diri terus-menerus kepada Tuhan, melawan kuasa-kuasa kegelapan dengan kekuatan Tuhan dan firman-Nya, maka ia akan lari dari kehidupan orang-orang percaya. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Seperti dikisahkan dalam Lukas 4 ayat 38-41, Yesus pergi ke rumah Simon Petrus. Setibanya di sana, mereka mendapati ibu mertua Simon Petrus sedang sakit demam keras. Mereka memohon kesediaan Yesus untuk menolongnya. Pada ayat ke-39 dikatakan, Yesus berdiri di sisinya dan menghardik penyakit itu. Penyakit itu pun segera meninggalkan perempuan itu. Lalu, segera bangun untuk mempersiapkan hidangan bagi mereka. Ketika matahari terbenam, orang banyak membawa orang-orang sakit ke hadapan Yesus untuk disembuhkan. Dari beberapa orang yang telah disembuhkan tersebut, keluarlah setan-setan sambil mengeluarkan teriakan demikian, "Engkau adalah anak Allah." Terdapat hal yang perlu diperhatikan, yakni setan-setan lebih mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, sementara orang banyak mengetahui Yesus sebagai Mesias. Siapa yang akan melakukan pelayanan pelepasan dalam keluarga? Tentu saja, yang pertama-tama adalah orang tua. Orang tua adalah wakil Allah dalam keluarga. Terdapat 10 perintah Tuhan dalam Keluaran 20. Perintah pertama sampai dengan yang keempat mengarah kepada Tuhan. Perintah 5 sampai dengan 10 mengarah pada sesama manusia.
Yang pertama dari dimensi manusia adalah orang tua. Karena itu, orang tua adalah pelaku pertama untuk melaksanakan pelayanan pelepasan dalam keluarga. Selain orang tua, siapa saja dari anggota keluarga dapat melakukannya? Selanjutnya, keluarga dapat juga memberitahukan hal tersebut kepada para hamba Tuhan untuk melakukan pelayanan yang dimaksud. Untuk melakukan pelayanan pelepasan, hendaknya melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang dimaksudkan ialah berdoa, memuji Tuhan, dan berpuasa dalam Matius 17 ayat 21. Hendaknya disadari dengan sungguh-sungguh bahwa otoritas yang dimiliki para pelayan dalam pelayanan pelepasan tersebut berasal dari Tuhan dalam Markus 3 ayat 13-15. Dalam melakukan pelayanan pelepasan hendaknya memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan, jangan takabur. Dengan demikian, para pelayan dapat menyadari akan resiko yang muncul ketika melaksanakan proses pelayanan, harus dalam keadaan berdasarkan sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya untuk menghardik atau mengusir dan atau memerintahkan ikatan atau kutuk atau penyakit atau kuasa kegelapan supaya meninggalkan pribadi yang sedang dilayani. Mempersiapkan diri untuk memperhatikan ada tindakannya manifestasi. Pujian dan penyembahan terhadap Tuhan memiliki kuasa untuk mengusir hal-hal yang mengganggu kehidupan rohani setiap orang. Pada akhirnya, semua orang yang tergabung dalam pelayanan hendaknya sama-sama menyampaikan terima kasih kepada Tuhan dan memperkenankan pelayanan tersebut dilaksanakan menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah Tuhan pelayanan pelepasan dalam rumah tangga Tuhan, adanya terjadi pelepasan yang secara luar biasa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga dimanapun keluarga kami berada Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema di kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.